Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu mengucapkan selamat buat kalian semua yang sudah resmi menjadi siswa SATAS, dan Ibu mengucapkan selamat datang di kampus SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Kalian adalah orang-orang terpilih sehingga bisa lolos masuk ke SMA Negeri 1 Tasikmalaya, sekolah yang kalian cita-citakan, sekolah yang kalian mimpikan, sekolah yang kalian harapkan. Anak-anakku sekalian, sehubungan dengan musibah yang menimpa kita di seluruh umat manusia di dunia, yaitu mewabahnya virus COVID, sehingga muncullah penyakit yang dinamakan COVID-19. Dampak dari musibah itu diantaranya terdampak pada kalian. Kalian adalah angkatan corona istilahnya. Sebagai dampaknya adalah kalian lulus tanpa UN, kalian lulus tanpa perpisahan, dan kalian masuk ke SMA Negeri 1 Tasikmalaya dengan serba online. Tapi dibalik semua itu kita ambil hikmahnya bahwa sampai saat ini kalian selalu dekat dengan orang tua, kalian selalu menjaga kebersihan, dan kalian selalu berdoa untuk keselamatan kita semua. Anak-anakku, siswa baru SMA Negeri 1 Tasikmalaya, pada kesempatan ini Ibu perkenalkan, nama Ibu Ina Reina Susanti, SPD, MMPD. Ibu selain guru, Ibu ditugaskan juga menjadi Wakasek urusan Humas di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Dan sekarang tugas Ibu adalah memberi materi wawasan Wiyata Mandala di momen MPLS tahun 2021 ini. Anak-anakku, pada kesempatan ini Ibu minta waktu kalian untuk memperhatikan apa yang akan Ibu sampaikan yang terkait dengan wawasan Wiyata Mandala. Yang pertama, kita pahami dulu apa arti wawasan Wiyata Mandala. Wawasan berarti pandangan, ini secara arti kata biasa atau tinjauan. Wiyata itu pengajaran atau pendidikan, dan mandala adalah bulatan atau kawasan, lingkungan. Kemudian kita padukan dari 3 kata itu menjadi wawasan Wiyata Mandala. Artinya adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran berarti bukan hanya di kelas saja. Artinya di lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah itu kan banyak. Ada gurunya, ada manajerialnya, ada teman-teman kalian. Itu yang hidupnya. Ada juga lingkungan lain yang matinya. Misalnya kalian di lingkungan SMA Negeri 1 itu ada apa saja? Ada ruangan kelas, ada masjid, ada lab, ada ruang wakasek, ada ruang kepala sekolah, ada kantin, ada masjid, ada ruangan ekstrakurikuler, ada lapangan. Itu juga merupakan lingkungan yang ada di sekolah. Ada juga lingkungan dengan tempat kita juga, yaitu orang-orang di sekeliling kita, masyarakat di sekeliling kita yang dekat, juga masyarakat yang jauh yang ada hubungannya dengan kita yang ada di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Jadi intinya semua yang berhubungan dengan sekolah, dengan lembaga pendidikan yang ada di mana tempat kalian belajar itu ada merupakan Wiyata Mandala, lingkungan pendidikan. Nah, kita harus punya pandangan terhadap lingkungan yang ada di sekolah itu. Jadi setiap pihak yang terlibat dalam dunia pendidikan berkewajiban untuk menciptakan sekolah sebagai wawasan Wiyata Mandala. Itu sampai itu dulu untuk pengertian dasarnya, mudah-mudahan kalian paham. Sekali lagi, wawasan Wiyata Mandala adalah pandangan tentang pendidikan dengan lingkungannya. Itu. Baik. Sekarang, mengapa wawasan Wiyata Mandala itu diperlukan?
dalam usaha mewujudkan situasi dan kondisi yang aman, tentram, dan nyaman selama KBM berlangsung, tentunya ada banyak faktor dan komponen yang harus menjadi perhatian kita semua supaya kelancaran proses KBM berjalan tertib dan terhindar dari gangguan, baik dari dalam maupun dari luar sekolah. Itu mengapa wawasan Wiyata Mandala diperlukan. Selain itu, ada hal lain. Dari hal lain adalah bahwa diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama. Sekali lagi, diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah. Warga sekolah itu, sekali lagi Ibu bilang tadi, warga sekolah itu bukan kalian saja. Semua warga sekolah, dari mulai kalian sampai kepada manajerial kita, Bapak Kepala Sekolah, pesuruh, caraka, satpam, guru-guru, dan termasuk teman-teman kalian, pedagang, dan lain sebagainya. Jadi diperlukan satu kesatuan pandangan yang sama dari warga sekolah mengenai eksistensi sekolah. Kesatuan pandangan inilah yang kita sebut wawasan Wiyata Mandala. Artinya kita perlu satu kesatuan untuk menuju ke arah akan dibawa kemana pendidikan kita ini, minimal di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Jadi harus punya arah yang sama, harus punya tujuan yang sama, harus untuk mencapai tujuan yang sama itu berarti kita harus mempunyai benteng yang sama, menjaganya, melindunginya, menjaga nama baiknya terhadap alma mater itu sendiri. Baik anak-anakku, isi dari wawasan Wiyata Mandala itu apa saja? Sekolah merupakan Wiyata Mandala. Sekolah merupakan Wiyata Mandala, artinya kembali lagi ke arti kata yang tadi. Sekolah merupakan Wiyata Mandala, artinya sekolah itu adalah lingkungan pendidikan. Tapi ingat bahwa pendidikan itu bukan hanya pendidikan pengetahuan saja. Pendidikan itu banyak. Ada pendidikan secara pengetahuan, ada pendidikan keterampilan, ada pendidikan agamanya, dan lain sebagainya. Kemudian wewenang dan tanggung jawab penuh kepada kepala sekolah. Jadi semuanya bertanggung jawab kepada kepala sekolah, dari mulai kalian, kemudian guru, semua warga yang ada di dalam sekolah bertanggung jawab kepada Bapak Kepala Sekolah. Kemudian harus ada kerjasama antara guru dan orang tua murid. Nah, ini yang selalu Ibu tekankan kepada siswa didiknya, bahwa tolonglah kerjasama antara guru dengan orang tua. Karena waktu itu paling banyak itu di rumah, di sekolah itu hanya berapa jam. Jadi kewajiban Ibu adalah mendidik kalian di sekolah. Selama kalian di sekolah ada tanggung jawab kami semua. Dan ketika di luar adalah kewajiban orang tua, tapi tidak boleh terlepas dari kami, dari pihak sekolah. Itu harus ada kerjasama dari pihak orang tua dengan sekolah. Dan yang diharapkan ada kerjasama itu benar-benar kerjasama. Jangan sampai kesalahan di sekolah ditutup-tutupi oleh orang tuanya, atau kesalahan di rumah malah ditutup-tutupi oleh orang tuanya. Yang sekolah harapkan adalah ada kerjasama, kita sama-sama mendidik putra putri kita, ibu mendidik di sekolah dan orang tua mendidik di rumah. Ayo kita sama bersatu padu, kita sharing kekurangan apa di sekolah, kekurangan apa di rumah, kita satukan dalam rangka untuk mendidik putra putri kita ke arah yang lebih baik. Dan hal yang lain juga, misalnya sekolah hanya memberi waktu, kebiasaan orang tua itu hanya datang menemui sekolah itu hanya 1 semester atau 1 tahun sekali pada saat menerima rapot, itu pun kalau datang. Ada sebagian orang tua yang tidak datang. Nah, sekolah tidak mengharapkan seperti itu. Sekolah mengharapkan sesering mungkin orang tua itu berhubungan, bekerja sama paling tidak dengan wali kelasnya. Itu namanya kerjasama antara guru dengan orang tua murid. Untuk apa? Untuk kemajuan, perkembangan putra putrinya. Tolong disampaikan kepada orang tuanya ya. Jangan sampai benar-benar dalam 1 tahun itu 2 kali.
Padahal sesering mungkin ketika ada perubahan apa-apa, ketika ada yang aneh dari perilaku anaknya, segera hubungi wali kelasnya masing-masing. Selanjutnya, guru di dalam maupun di luar sekolah harus mampu menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Ya, itu benar sekali. Insya Allah guru-guru di SMA Negeri 1 Tasikmalaya insya Allah guru hebat. Karena kenapa ibu bilang begitu? Karena banyak di sini yang dulunya adalah masih guru ibu pribadi, Ibu Ina ya. Ada senior ibu masih ada dan mereka hebat-hebat semua. Yang lainnya, ciri wawasan Wiyata Mandala. Sekolah sebagai Wiyata Mandala harus bertumpu pada masyarakat sekitar, betul. Kita harus bertumpu kepada masyarakat sekitar. Ketika di masyarakat lagi tren apa di masyarakat di samping kita, harus peka kepada masyarakat yang di samping kita karena kita peduli. Nah, itu diantaranya adalah wawasan ciri dari wawasan Wiyata Mandala. Contoh yang paling konkret yang terdekat adalah peduli OSIS di musim terdampak COVID ini. Mereka membantu orang-orang yang terdampak di wilayah lingkungan sekolah. Nah, itu salah satu ciri bahwa sekolah itu berwawasan Wiyata Mandala. Baik anak-anakku. Kemudian peran siswa dalam Wiyata Mandala ini yang terpenting. Peran siswa dalam Wiyata Mandala. Yang pertama, peran siswa dalam Wiyata Mandala berperan secara aktif setiap kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Nah, jadi kalian masuk ke SMA Negeri 1 Tasikmalaya itu jangan hanya mengejar identitas saja, jangan hanya karena gengsi saja, jangan hanya karena pamor saja. Kalian harus berperan aktif dalam kegiatan sekolah yang berhubungan dengan pendidikan. Semuanya berhubungan dengan pendidikan. Tidak ada kegiatan yang ada di SMA Negeri 1 Tasikmalaya itu yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Semua eskulnya berhubungan dengan pendidikan dan kalian harus aktif dalam hal itu. Kalau kalian tidak aktif, itu bukan siswa SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Baik, kemudian peran siswa yang lain, wajib melaporkan segala gejala dan gangguan yang terjadi di sekolah kepada guru atau kepala sekolah. Betul. Artinya kalian peduli. Jadi kalian kalau mendapat informasi gejala-gejala yang negatif, gangguan yang terjadi di sekolah, apapun itu, baik gangguan dari luar maupun gangguan dari dalam, dari luar misalnya dari luar lingkungan sekolah atau dari dalam, yaitu dari teman kalian sendiri. Nah, kalian itu wajib lapor kepada guru dan kepala sekolah, jangan saling menutupi. Daripada ketahuan sama orang lain yang bukan warga SMA Negeri 1 Tasikmalaya, lebih baik kita laporkan dulu. Yang lebih baik kalau yang tahu warga kita, masa sih kita mau menjelek-jelekan nama baik alma mater kita sendiri. Jadi tolong, artinya kalian harus saling mengingatkan, saling menegur kepada orang-orang, teman-teman di seputar kalian yang sekiranya ada gejala-gejala yang negatif atau ada gangguan-gangguan yang akan menghancurkan nama baik dan reputasi sekolah. Laporkan segera ke wali kelas. Ataupun ada gangguan dari luar, nih ada dari luar yang mengajak kalian untuk membuka organisasi lain yang tidak sesuai dengan karakter SMA Negeri 1 Tasikmalaya, kalian boleh lapor kepada wali kelas atau kepada guru atau kepada kepala sekolah yang sekiranya tidak sesuai dengan karakter SMA Negeri 1 Tasikmalaya, yang tidak sesuai dengan karakter seorang pelajar pada umumnya. Boleh kalian lapor. Ya, sekali lagi, lihat teman di sekitar kalian. Kalau ada yang sekiranya gejala-gejala tidak baik, kalian segera laporkan daripada keburu ketahuan oleh lingkungan luar yang nantinya diperbesar, didramatisir, kemudian jatuhlah nama baik alma mater kita. Kemudian peran siswa dalam Wiyata Mandala yang lain,
Membantu terciptanya tata tertib di sekolah dengan mematuhinya. Baiklah. Nanti kalian akan mendapatkan informasi tentang tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Yang akan disampaikan nanti baik oleh Akang Teteh OSIS ataupun oleh wali kelas. Nanti akan disampaikan rentetan tata tertib yang harus kalian patuhi. Jangan jadikan beban. Jangan jadikan beban ketika kalian udah masuk resmi menjadi peserta didik SMA Negeri 1 Tasikmalaya, artinya kalian sudah MOU. Artinya kalian sudah berjanji untuk mematuhi semua tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Tasikmalaya dan wajib dipatuhi. Jangan jadikan beban. Tidak ada peraturan yang membebankan, tidak ada peraturan yang memberatkan kecuali jika kalian melanggarnya. Ya. Peraturannya macam apa, Ibu? Peraturannya yang umumnya akan sama dengan di sekolah pada saat kalian SMP. Akan sama intinya. Ya, intinya akan sama seperti itu. Mungkin ditambahkan dengan hal-hal yang lain sesuai dengan karakter dan lingkungan yang ada di SMA 1. Awas, patuhi tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Kalian tidak mematuhi tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Tasikmalaya, berarti kalian silahkan kalian mengundurkan diri dari siswa atas dengan alasan tidak sanggup mengikuti tata tertib yang ada di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Boleh pindah ke sekolah lain yang sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Kemudian anak-anakku, peran siswa dalam Wiyata Mandala yang lain adalah siswa berusaha untuk memanfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Apa itu? Gunakan seefisien mungkin waktu dalam belajar. Artinya begini. Banyak anak-anak yang ketika gurunya tidak ada, ya itu bisa terjadi karena guru itu kadang-kadang sakit bisa terjadi atau kadang-kadang dapat tugas lain bisa terjadi. Nah, di SMA Negeri 1 Tasikmalaya alhamdulillah sampai saat ini anak-anak ya boleh dibilang masih 80% efektif mungkin menggunakan jam dalam belajar. Artinya ketika guru tidak ada, tidak berarti tidak ada pembelajaran. Ketika guru tidak ada, pasti gurunya juga memberikan tugas yang harus dikerjakan. Atau ketika gurunya tidak ada, kalian boleh belajar sendiri. Kalian bisa belajar sendiri menggunakan media-media belajar apa saja yang ada di masing-masing siswa ataupun yang ada di sekolah yang disediakan. Misalkan perpustakaan, kalian boleh ke perpustakaan mencari sumber belajar yang sesuai dengan mata pelajaran tersebut. Tapi Ibu yakin dan pasti bahwa jika ada guru yang tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran, pasti ada tugas yang diberikan. Manfaatkan waktu seefisien mungkin dalam belajar. Kemudian, manfaatkan fasilitas belajar yang ada sebaik mungkin. Kita di SMA Negeri 1 Tasikmalaya, alhamdulillah udah banyak sekali fasilitas belajar. Selain perpustakaan, ada lapangan olahraga, ada ruang-ruang laboratorium, ada ruang-ruang eskul. Silakan kalian manfaatkan dan gunakan sebaik mungkin fasilitas itu. Jangan jahil tangan-tangannya. Kemudian di kalian rusak, kalian iseng tulis-tulisi, kalian iseng digambar-gambar, dicoret-coret. Nah itu satu hal yang nanti juga di poin-poin pelanggaran itu adalah satu poin-poin pelanggaran yang nantinya kalian akan mendapatkan sanksi ketika melakukan hal-hal tersebut. Ya, manfaatkan fasilitas belajar itu sebaik mungkin karena baik dan jeleknya, rusak dan tidaknya fasilitas belajar itu yang rugi akan kita sendiri. Kemudian mengikuti kegiatan-kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang membantu proses belajar mengajar. Ya, betul. Nanti kalian akan diperkenalkan dengan beberapa
beberapa organisasi-organisasi yang ada di SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Nanti kalian akan diperkenalkan oleh akang-akang teteh pengurus OSIS. Ada banyak kegiatan ekstrakurikuler, ada juga kegiatan kokurikuler yang semuanya itu mendukung kepada kemajuan dan kepada kesuksesan kalian. Menurut para ahli, ibu bicara para ahli, bahwa nilai akademik sekarang ini tidak nomor satu untuk menentukan kesuksesan orang. Kesuksesan orang itu yang utamanya ditentukan oleh kejujuran, kerja keras, tanggung jawab, kemudian kreatif, inovatif. Nah, itu akan ada di kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. Kalian pintar berorganisasi, kalian pintar bicara, kalian pintar merekrut teman-teman, kalian pintar mengakomodir teman-teman dalam berorganisasi. Itu salah satu pendukung untuk kalian sukses ke depan. Nanti di SMA 1 banyak sekali kegiatan ekstrakurikuler dan ibu rekomen itu semuanya bagus-bagus. Silakan Anda pilih sesuai dengan minat kalian, jangan dipaksakan. Kemudian ketika nanti kalian komitmen untuk masuk kepada satu organisasi, ya harus tanggung jawab, jangan hanya nempel nama saja. Kalian selain berorganisasi juga harus berprestasi dalam organisasi itu. Karena prestasi itu tidak hanya dalam bidang akademik, dalam non-akademik juga banyak SMA 1 yang mendapatkan prestasi-prestasi di bidang non-akademik selain akademik. Kemudian, peran siswa lain dalam Wiyata Mandala. Siswa mengikuti kegiatan berorganisasi melalui OSIS. Ya, yang sama yang barusan Ibu sampaikan. Jadi ketika kalian nanti aktif di di pilihan kalian kokurikuler yang mana, insya Allah nanti kalian yang aktif, yang memang suka berorganisasi nanti akan direkrut menjadi calon-calon pemimpin OSIS, pemimpin pengurus OSIS nanti. Kemudian selanjutnya, hindari tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses KBM. Ini banyak sekali tindakan-tindakan yang akan mengganggu ketertiban dan proses KBM. Ini banyak sekali. Sepele aja. Ini yang mengganggu proses KBM, sepele aja. Ketika pada jam belajar kamu mabal keluar entah kemana, alhamdulillah jangan sampai terjadi di sekolah kita. Atau yang mengganggu kegiatan proses belajar mengajar KBM, ada juga di dalam kelas ada yang tidur, itu mengganggu gurunya, juga mengganggu teman yang lain. Ada juga tindakan yang mengganggu ketertiban dan proses KBM berlangsung, itu apa? Kebersihan lingkungan. Di ruangan kelas kalau berantakan, banyak sampah, tidak nyaman, itu mengganggu ketertiban dan proses belajar KBM. Jadi banyak sekali hal-hal yang mendukung dan mengganggu ketertiban proses kegiatan belajar mengajar. Yang mendukungnya tentunya harus kamu tingkatkan, yang mengganggunya tentu harus kamu hindari. Makna wawasan Wiyata Mandala. Makna wawasan Wiyata Mandala memiliki sarana dan prasarana yang cukup dan baik serta lengkap. Sekolah kita insya Allah prasarana baik, sedikit lengkap insya Allah. Hanya beberapanya masih dalam proses melengkapi, yaitu ruangan-ruangan kokurikuler, ekstrakurikuler, ruangan-ruangan organisasi kita memang masih kurang. Insya Allah seiring jalan partisipasi orang tua dan partisipasi lembaga-lembaga yang terkait, insya Allah bisa dilengkapi. Kemudian memiliki tenaga edukatif yang berkepribadian baik, terampil, serta berpengalaman, berwawasan luas. Insya Allah itu juga guru-guru SMA Negeri 1 Tasikmalaya, apalagi banyak guru-guru yang masuk, guru-guru baru dengan potensi yang hebat.
wawasan yang luas serta berpengalaman, insya Allah nanti kalian bisa mengetahuinya sendiri. Kemudian terciptanya lingkungan aman, bersih, tertib, indah, sejuk, dan segar. Nah itu akan kembali kepada kita sendiri, akan kembali kepada kalian. Aman, bersih, tertib, indah, sejuk, dan segar, kembali lagi kepada kita sebagai warga SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Oke. Kemudian tumbuhnya partisipasi kerjasama dan dukungan masyarakat sekitar. Kemudian ada hubungan harmonis secara timbal balik antar orang tua dengan para warga sekolah. Kembali lagi kepada tadi bahwa supaya sekolah kita baik, selain warganya baik, lingkungannya baik, kerjasama kita dengan lembaga-lembaga terkait, masyarakat juga baik. Kemudian apabila hal-hal tersebut terpenuhi dan terbina baik, maka keberhasilan pendidikan akan terwujud dan menghasilkan calon generasi muda, pembangunan bangsa dan sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Anak-anakku, sebentar lagi prinsip-prinsip wawasan Wiyata Mandala. Sekolah merupakan lingkungan pendidikan, jelas. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh dalam lingkungan penuh, betul. Guru dan orang tua siswa terjalin pengertian untuk mengembangkan tugas pendidikan, iya. Warga sekolah harus menjunjung tinggi citra sekolah. Nah, Ibu garis bawahi, warga sekolah harus menjunjung tinggi citra sekolah. Catat itu. Sekolah harus bertumbuh pada masyarakat dan mendukung keutuhan ketahanan sekolah. Ingat, marilah kita upayakan wawasan Wiyata Mandala ini agar sekolah dapat berfungsi sesuai dengan statusnya, yakni melaksanakan proses belajar mengajar sehingga tercapai tujuan pendidikan yang diharapkan dan pembinaan kehidupan yang sehat dilaksanakan siswa untuk menghadapi masa depannya. Pendidikan itu luar biasa karena laksana air di padang gersang. Pendidikan membantu memperluas cakrawala pandangan kita akan indahnya hidup dengan berbagai ilmu. Bersyukurlah karena kita bisa menjadi bagian dari pendidikan. Terima kasih. Sekali lagi selamat datang di kampus SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Selamat belajar, selamat bersaing. Saya yakin kalian adalah orang-orang hebat, orang-orang yang akan sukses untuk menuju cita-cita dan impian kalian. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bermanfaat. Mohon maaf jika ada ada kesalahan kata-kata dari Ibu. Ingat, kita masih dalam suasana wabah virus corona. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa jaga jarak, social distancing. Tetap semangat, masuk ke SMA Negeri 1 Tasikmalaya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.